Shalom God lovers, mari kita undang Tuhan Yesus pada pagi hari ini dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, lebih dalam lagi di dalam hadirat-Nya. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Haleluya, ku mengasihi Kau Yesus, ku mengasihi Kau Yesus. Haleluya, kami puji Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Bapa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Selamat pagi God's lovers. Pagi hari ini kita bicara tentang pribadi Allah yang menguatkan. Mari buka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara yang terkasih, pribadi Allah yang pertama kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang maha hadir. Ketika kita mengerti Allah kita adalah Allah yang maha hadir, maka tempat, situasi, kondisi harusnya tidak membuat Anda takut, tidak membuat Anda khawatir. Karena Allah kita, Dia hadir. Murid-murid, saudara-saudara yang terkasih, mereka diingatkan kembali oleh Tuhan. Karena Tuhan akan naik ke surga meninggalkan mereka. Tetapi Dia memberikan roh penolong, yaitu Roh Kudus.
yang menyertai mereka. Yesus pernah mengajarkan menyembah Tuhan bukan lagi di Yerusalem, bukan lagi di gunung, tapi menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Karena itu Allah kita maha hadir. Anda di penerbangan, dalam perjalanan, di udara, di laut, di darat, di mana saja saudara berada. Jangan lupa bahwa Allah kita, Dia adalah Allah yang maha hadir. Kalau Anda sendirian di sebuah tempat, jangan pernah lupa Allah kita maha hadir. Kalau Allah kita maha hadir, sekali lagi Anda tidak sendirian. Anda dan saya, saudara-saudara yang terkasih, ada Tuhan yang selalu hadir bersama dengan kita. Karena itu bicara saja kapan saja kepada Dia, Dia hadir. Saya pernah nonton sebuah film tentang akhir zaman. Seorang bapak sambil jalan dia ngomong kepada Tuhan. Dia buka mata, dia ngomong kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan hadir bersama dengan dia. Kalau hari ini Anda sedang terbaring sakit, jangan lupa. Saudara-saudara yang terkasih, keluargamu, istrimu, anak-anakmu mungkin kelelahan tidur. Tapi Allah hadir dan Dia tidak pernah tertidur. Dia ada bersama dengan saudara. Saudara-saudara yang terkasih, jangan lupa kalau hari ini rumah tangga Anda sedang kacau. Jangan lupa Allah hadir menolong saudara. Jangan pernah lupa kalau pekerjaanmu hari-hari ini barangkali sudah tidak terlalu berjalan baik sama seperti waktu-waktu yang lalu. Ingat satu hal, Allah hadir. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, di dalam Lukas 12 ayat yang ke-7. Bahwa dikatakan di sana, saudara-saudara yang terkasih, rambut kita pun Tuhan tahu berapa jumlahnya. Ini bukan karena Tuhan hitung, bukan. Karena saudara yang terkasih, ini kebenarannya. Pribadi Allah itu saudara-saudara yang terkasih, Dia ada Allah yang maha tahu. Puji Tuhan kalau kita tahu Allah kita maha tahu, saudara. Anda gak perlu ceritakan persoalanmu kepada semua orang karena Allah Dia tahu, saudara. Dia maha tahu. Persoalan yang sekecil apapun yang orang gak ngerti, barangkali Allah tahu. Karena itu saudara, kalau Dia tahu, Dia tidak pernah berdiam diri. Haleluya saudara. Puji Tuhan. Kita punya Tuhan yang bukan tidak tahu, Dia tahu semuanya. Mungkin Anda sedang join bisnis dengan 1-2 orang. Lalu kemudian saudara-saudara yang terkasih, ketika untung mereka masih setia kerja sama-sama, tapi begitu perusahaan merugi mereka lalu pergi tinggalkan Anda. Jangan lupa Allah maha tahu. Dalam pelayanan saudara-saudara yang terkasih, kadang-kadang Anda diperlakukan barangkali tidak dipuji orang, tidak dihargai orang. Jangan lupa Allah tahu dan Dia menghargai pelayanan saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah kita maha tahu. Rambut pun Dia tahu berapa jumlahnya untuk menunjukkan serumit apapun persoalan kita. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan tahu semuanya. Karena itu kita bersyukur saudara yang terkasih. Kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang tahu dengan persoalan masalah kita. Yang ketiga, Allah itu maha kuasa. Wahyu pasal yang pertama, ayat yang ke-8 berkata begini, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ini ada hubungan juga dengan Allah kita, Allah yang maha hadir ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada, sudah ada dan terus ada. From everlasting to everlasting, dari kekal sampai kekal, Allah kita adalah Allah yang ada. Tapi juga Dia adalah Allah yang maha kuasa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam bahasa aslinya Pantokrator, satu-satunya yang punya kekuasaan mutlak itu hanya Yesus Tuhan kita. Saudara, ini bicara tentang, kalau dari ayat yang pertama kita baca, bicara tentang satu ketika kita akan lihat Tuhan datang kembali. Satu ketika dunia akan melihat bahwa Tuhan kita Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Dia Allah yang berkuasa. Saudara, dengar, Anda sudah berusaha, puji Tuhan, dalam hal apa saja. Tapi jangan lupa libatkan Tuhan, karena Tuhan yang berkuasa atas hidup. Masih ingat cerita tentang murid-murid waktu mereka mencari ikan dan tidak dapat. Lalu Yesus kemudian pakai perahu mereka dulu untuk mengajar. Dan Yesus bilang, tebarkan jalamu ke laut yang lebih dalam lagi. Mereka bilang, sudah semalam-malaman kami kerja keras, kami gak dapat apa-apa. Seakan-akan Petrus mau bilang sama Yesus, kami ini pengalaman, kami ngerti di mana sudut mana ada ikan. Pada jam berapa malam atau siang hari ikan itu berkumpul di mana, kami tahu. Tuhan gak usah ajarkan kami ngerti. Kami sudah bahkan kerja keras. Tapi kemudian Petrus sadar, tapi karena Tuhan yang suruh, kami mau menebarkan juga.
Dan Alkitab berkata mereka mendapat ikan yang begitu banyak. Perahu mereka hampir tenggelam sehingga mereka bilang sama teman-teman mereka yang lain supaya datang tolong mereka. Artinya apa? Secara logika, secara pengalaman, secara pengetahuan, Petrus dan teman-temannya selama ini punya kesimpulan sudah bahwa nggak ada lagi ikan di sana. Tapi karena mereka taat kepada Tuhan Yesus yang punya kuasa, mereka bisa mendapatkan ikan yang begitu banyak. Saya mau berkata sama saudara, jangan lupa Tuhan kita Tuhan berkuasa. Anda berbisnis, saudara sudah kerja keras, jangan lupa libatkan Tuhan di dalamnya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, karena itu saya berdoa supaya 3 hal ini menolong saudara melihat kehebatan Allah kita. Allah yang maha hadir, Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa. Kalau dia hadir saja tapi dia nggak tahu untuk apa. Kalau dia tahu saja lalu dia nggak hadir untuk apa. Tapi kalau dia hanya hadir, dia hanya tahu tapi juga nggak berkuasa untuk apa. Tapi Allahmu dan Allahku, dia maha hadir, dia maha tahu, dia maha kuasa. Haleluya. Karena itu sandarkanlah hidupmu sepenuhnya kepada dia. Tatap saya saudara-saudara yang terkasih. Dan ingat baik-baik, hari ini saudara dengarkan firman Tuhan. Bahwa Allah kita dia berkuasa. Berkuasa kalau dia sudah mengubah hidup saya. Menjadi sehat lagi. Dulu waktu saya berenang, waktu kena sakit. Berenang tangan kiri baru ayun di air, saya tenggelam. Tangan kiri ini jatuh. Sekarang saya bisa 20 meter saudara-saudara yang terkasih. Untuk membuktikan bahwa Allah kita dia berkuasa. Tunduk kepala dan berdoa. Haleluya. Tuhan engkau baik. Sungguh baik. Rahmat baik. Terima kasih karena dalam hidup Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Tuhan engkau Allah yang maha tahu. Engkau Allah yang maha hadir. Engkau Allah juga yang maha kuasa. Kehadiranmu menghibur kami. Kemahatauanmu membuat kami tidak tanggung masalah kami sendirian. Tapi juga kemahakuasaanmu membuat harapan demi harapan. Haleluya. Bapak hamba berdoa untuk anak-anak muda kami dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong supaya pengaruh apa saja yang datang, mereka ingat hal ini. Allah mereka adalah Allah yang maha hadir, maha tahu, dan maha kuasa. Biarlah mereka mengandalkan Allah lebih daripada mengandalkan informasi apapun. Apalagi untuk hidup yang serba instan. Kami tahu di dalam Tuhan, Tuhan mengajar kami untuk melewati banyak persoalan dan masalah. Tetapi juga Tuhan mau menunjukkan bahwa dalam persoalan dan masalah pun ada Tuhan yang berkuasa di sana. Karena itu jalan keluar pasti kami dapat. Hamba berdoa untuk kekasih-kekasihku, God's lovers. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketika kami selesai mendengarkan firman Tuhan, hati dan iman kami terangkat kepada Tuhan. Kami berdoa, puji Tuhan, haleluya. Karena kami punya Tuhan yang maha hadir. Kami punya Tuhan yang maha tahu. Dan kami punya Tuhan yang maha kuasa. Sehingga hidup kami lebih bahagia, lebih sukacita, lebih damai, makin percaya, makin kuat dan menguatkan orang lain. Terima kasih Bapa. Kami yang di tempat tidur dalam keadaan sakit, dalam nama Yesus, bangkit. Sembuhkan kami. Dalam nama Yesus semua yang khawatir, hamba berdoa supaya sekarang menjadi pasti bahwa ada pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Ini doa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya percaya renungan ini memberkati Bapak Ibu saudara-saudari. Silakan bagikan kepada keluarga, sahabat, dan kerabat. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua.